Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sedang dikejutkan dengan berita di mana ada seorang diplomat muda Indonesia yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan bagian kepala dan juga wajah itu terlilit lakban, sementara badannya tertutup dengan selimut yang pertama kali ditemukan kondisi ini oleh penjaga kos-kosan eksklusif pada hari Selasa 8 Juli 2025 sekitar setengah 9 pagi di kosan di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Ini salah satu hal yang sekarang menjadi teka-teki masyarakat adalah apakah ini adalah kejadian yang diinginkan oleh sang korban atau jangan-jangan ada pelaku di luar sana yang membuat seolah-olah ini adalah kejadian yang diinginkan dari sang korban. Ada beberapa kejanggalan teman-teman, bahkan pada saat aku lihat ada CCTV salah satu yang menghadap ke kamar korban ini dirilis di media. Kelihatan banget bahwa di CCTV ini ada dua orang, salah satunya adalah penjaga kos-kosan, yang satunya itu merekam tujuannya agar memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti ada unsur pidana di situ untuk sebagai barang bukti. Waktu dicoba diketok-ketok sama penjaga kosannya, itu tidak ada jawaban dan pintu kosannya ini adalah smart door. Jadi menggunakan kartu. Pada saat sudah ditempelin kartu cadangan, masih tetap nggak kebuka. Ternyata itu adalah dikunci dari dalam juga menggunakan grendel. Kemudian penjaga kosnya itu beralih ke jendela di sebelahnya. Jendelanya itu dicongkil-congkil dan akhirnya terbuka. Pada saat terbuka, dibuka grendelnya dan menemukan kondisi yang seperti itu. Nah, dari sini memang temuan dari penyidikan dikatakan tidak ada kayak tanda-tanda kekerasan dan juga kerusakan di pintu ataupun juga jendela yang mengindikasikan bahwa ini mengarah ke bagian bahwa korban ini diduga mengakhiri diri sendiri. Cuma masih ada beberapa yang janggal. Kalau memang seperti itu, kenapa kok ada lilitan seperti itu? Nah, tipe lilitan pun juga bisa di cross-check ya. Apakah lilitan tersebut tipikal dilakukan oleh diri sendiri atau dilakukan oleh orang lain? Kalau dikatakan bahwa temuannya ada banyak sidik jari dari korban, ya jelas lah. Karena kan tangannya nggak terikat. Seandainya begitu bahwa Arya Daru Pangayunan ini dibegitukan oleh orang lain, kan dia juga pasti akan mencoba menyelamatkan diri. Cuma kita bahas adalah kronologi dan juga temuan-temuan, karena ini akan menjurus ke bagian siapakah atau apakah penyebab dari meninggalnya diplomat muda yang akhir Juli 2025 ini seharusnya akan berangkat ke Finlandia untuk menjalankan tugasnya. Oke, ini kejadiannya kenapa kok si tukang penjaga kosnya bisa langsung inisiatif setengah 9 pagi tersebut menggedor-gedor kamar dari Arya Daru Pangayunan ini, teman-teman. Jadi dia ini mendapatkan telepon dari istrinya yang tinggal di Jogja untuk tolong dicekin kamar suaminya. Kenapa kok ditelepon-telepon gak diangkat? Padahal kalau kita lihat dari keterangan terbaru dari Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi, di malam sebelumnya pun memang sudah sempat telepon-teleponan antara suami istri ini, teman-teman. Yang janggalnya adalah kenapa kok istrinya ini bisa langsung punya feeling gitu ya, langsung diminta untuk mengecek kondisi suaminya. Jangan salah sangka, maksudnya begini teman-teman. Aku lihat dari sosial medianya Mendiang ini kan termasuk yang beberapa kali itu aku lihat dia tugas di beberapa luar negara, bahkan juga dugaannya adalah kadang istrinya juga tidak ikut. Ya memang aku lihat ada anak-anaknya juga sering ikut dalam traveling tersebut, tapi adalah hal yang cukup masuk akal. Mungkin mereka itu jarak jauh, LDR itu bukanlah hal yang baru. Aku menduganya seperti itu. Tetapi kenapa kok baru nggak bisa dihubungin dalam waktu hitungan jam, dan itu pun tidur, tapi istrinya langsung berinisiatif seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah mungkin terjadi keributan di malam harinya atau seperti apa? Ini menjadi salah satu indikasi apa sebenarnya penyebabnya. Ada 4 CCTV yang dikatakan dari penyidik di kos-kosan ini, tetapi yang baru kita lihat adalah 1 CCTV aja. Aku juga pengen dengar nih konfirmasinya, apakah 4 CCTV-nya ini semuanya dalam keadaan on atau juga mati? Kan belum clear nih, baru 1 doang begitu. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian kronologi tadi.
Pas sudah dicek, dilihat semuanya dan ternyata memang ditemukan sudah dalam kondisi yang seperti itu. Nah, di keterangannya penjaga kos pun juga mengatakan bahwa di CCTV salah satunya itu menunjukkan bahwa mendiang ini sempat membuang sampah karena habis pesan makanan ojek online. Itu sekitar terkonfirmasi sekitar setengah 11 malam, bahkan korban pun sempat menyapa penjaga kos-kosannya tersebut. Nah, kalau memang adalah indikasinya terkait dengan dia mau mengakhiri diri sendiri, kenapa dia masih pengen makan? Ini satu hal yang cukup unik ya, biasanya ya pada umumnya ya. Kalau orang sudah akan mengarah ke sana, pada umumnya udah nggak mikirin lagi makan. Tetapi kita coba bahas lagi berikutnya apa di sini. Oke, di beberapa hal ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan aku lihat kepada atasan dari mendiang ya, karena kan beliau ini bekerjanya sebagai diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri dan tercatat beberapa kali juga menjadi saksi untuk kasus kayak uh, tindak pidana yang perdagangan orang (TPPO) teman-teman. Nah, waktu ditanya pertanyaan seperti itu, kemudian dari pihak Kementerian Luar Negeri bilang bahwa jangan dihubungkan ke sana dulu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya wajar sih, karena kan sekarang sedang ditangani oleh penyidik. Nah, bagaimana dengan hasil otopsi? Otopsi sudah dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada dua data yang pasti akan menjadi penentunya, teman-teman. Pertama adalah terkait dengan penyebab kematian dan juga waktu kematian. Yang pertama adalah mengenai waktu kematian. Kalau ditemukannya sekitar setengah 9 pagi, nanti kan bisa dicek dengan dokter otopsi, dilihat lebih dalam dengan melihat kaku mayat dan sebagainya misalnya begitu. Ternyata ini waktu ditemukan itu meninggalnya kurang lebih sudah sekitar 10 jam seandainya. Ditariklah, ditemukannya setengah 9, ditarik 10 jam. Let's say anggap saja misalkan gitu hitung-hitungannya jam 10 kurang lebih adalah meninggalnya. Tapi kok di CCTV terlihatnya dia masih keluar. Nah, berarti kan ada yang mungkin tidak cocok. Misalnya dugaannya apakah CCTV kalibrasinya itu ada yang salah, ada yang keliru, atau bahkan mungkin ada hal-hal yang nggak kita ketahui. Terus juga terkait dengan penyebabnya. Ini juga menjadi salah satu data penentu banget. Penyebabnya itu apakah karena kehabisan nafas, atau karena ada meminum obat-obatan tertentu, atau bahkan tipikal kalau orang yang mau mengakhiri diri sendiri dengan yang tangan dan sebagainya, apakah ada indikasi seperti itu? Data otopsi adalah data yang paling tidak bisa terbantahkan dan adalah data yang sangat scientific, teman-teman. Karena kalau keterangan-keterangan kayak saksi ataupun juga keterangan misalnya ahli terutama di bidang yang CCTV itu juga masih belum serta-merta mutlak kebenarannya. Bagaimana kalibrasinya, sumbernya seperti apa, takutnya nanti terjadi kayak dugaan manipulasi CCTV. Dan apakah benar 4 CCTV ini semuanya dalam kondisi on, plus juga secara keseluruhannya. Karena yang dimunculkan ke media sekarang adalah CCTV pada saat ada 2 orang, salah satunya adalah penjaga kos-kosan, sedang masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi bagaimana dengan semalamannya? Ada nggak CCTV yang menunjukkan secara keseluruhan? Takutnya cuma parsial aja gitu. Kan ini hanya efeknya, akibatnya, bukan penyebabnya. Nah, kemudian juga ada 2 konspirasi terkait dengan penyebabnya sebenarnya apa. Oke, kita bahas adalah yang pertama dengan melihat fakta-fakta yang sudah bermunculan di berbagai media, teman-teman. Pertama adalah kemungkinannya begini, ini sengaja di-framing untuk mengakhiri diri sendiri. Terutama kejanggalannya adalah dengan lilitan lakban tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin ya, ada 2 pendapat sih. Yang pertama mungkin dia berusaha mengakhiri diri sendiri, yang kontra gitu, yang nggak percaya dengan ini, itu adalah agar tidak teriak-teriak, tidak mengganggu orang sekitar, bisa melancarkan aksinya dengan lancar. Tetapi bagi yang yakin dengan konspirasi atau dugaan di-framing oleh orang lain agar mengakhiri diri sendiri, ya memang sudah di-setup seperti itu. Apalagi kalau ada temuan bilang bahwa dari penyidikan bahwa kamarnya itu tidak ada kerusakan, tidak ada barang yang hilang, terus juga pintunya itu kan tidak rusak, jendela pun sama, dan terkunci dari dalam, itu tidak serta-merta menjamin bahwa dilakukan sendiri. Karena apa?
Kayak aku coba ya, dari tempat tinggalku juga menggunakan smart lock ya. Aku coba pakai kartu, aku coba keluar, aku coba kunci dari luar, tapi dengan grendel di dalam, itu pun juga masih bisa sebenarnya. Terus kalau memang kuncinya tidak rusak, ya karena itu smart lock ya, jadi mungkin orangnya sudah memiliki kartu cadangan atau juga punya kartunya, itu kan bukan hal yang tidak mustahil. Dan memang pada umumnya kalau ini adalah mengarah ke dugaan yang pertama, ada pelaku di luar sana yang masih berkeliaran, pada umumnya kan ya, kalau pelaku-pelaku kasus yang dugaannya pembunuhan itu adalah orang terdekat, bukan orang yang jauh, kecuali kalau untuk urusan kayak perampokan. Karena kan barang-barang berharganya juga tidak ada yang hilang di sini. Terus juga ada sidik jari yang katanya hanya ada miliknya korban di lakban tersebut. Ini juga tidak serta-merta menjatuhkan atau membantah terkait dengan adanya dugaan pelaku di luar sana. Bisa aja sudah dihapus semuanya, dibersihkan, dia sudah tahu bagaimana menghilangkan barang bukti, kemudian ya, si korban berusaha memegang-megang untuk menyelamatkan diri, itu juga bisa. Oke, itu adalah yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah dugaan terkait adalah kayak permasalahan pribadi atau dia berusaha mengakhiri diri sendiri. Ini kayak dejavu loh sebenarnya aku membahas kasus ini karena dulu sempat ada case yang aku ketahui tapi tidak terpublikasikan ya dengan baik tentang motifnya apa. Tapi secara gambaran adalah begini, ada salah satu case dulu, sebuah institusi, dia bekerja di situ yang mencerminkan seorang yang sangat kuat dan sebagainya, tapi kok dia ternyata mengakhiri diri sendiri. Oh, ternyata ada dugaan masalah dengan istrinya. Waktu itu case-nya ya adalah ada hubungan dengan pihak ketiga lah. Ternyata buah hatinya itu bukan miliknya. Dan banyak lagi case-nya, dan ternyata itu ngebuat dia mentalnya down banget. Nah, apakah ini berhubungan juga, walaupun bukan itu ya teman-teman, di case ini dugaannya bukan itu, cuman apakah ini berhubungan dengan masalah pribadi? Karena kan banyak komentar netizen bilang begini, seorang diplomat gitu loh, karirnya mentereng, kemudian kehidupannya enak, A, B, C, dan D. Nah, ini juga kayaknya masyarakat Indonesia masih salah kaprah antara diplomat sama duta besar ya. Kalau diplomat itu setahu aku ya masih sama lah, levelnya seperti PNS atau pekerja pada umumnya. Kalau duta besar itu adalah kayak jabatan politik. Maksudnya gimana? Kalau secara materi mereka memang berkecukupan, tapi bukanlah jet set. Apalagi juga kalau sebagai seorang diplomat, pada saat mereka tidak ditugaskan ke luar negeri, pendapatan itu akan jauh berkurang dibandingkan mereka pada saat berada di luar negeri. Bahkan juga ada banyak beberapa kolegaku diplomat pun juga yang mengundurkan diri loh sebagai diplomat karena mereka ngerasa bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Plus juga karena mereka stres nunggu kapan diberangkatkan untuk tugas ke luar negeri. Ada banyak isu lah. Kalian cek di Google ya, kenapa kok banyak diplomat yang mengundurkan diri. Beda ya antara diplomat sama duta besar tuh berbeda. Kadang orang itu masih suka miskomunikasi antara dua individu ini. Dan ada case terkait dengan korban menjadi saksi di sejumlah kasus, terutama yang berhubungan dengan pencurian atau transaksi apa yang TPPO ya, itu kan masih terlalu dini buat dihubung-hubungkan, dan apakah ini mungkin ada hubungannya? Ya, kayaknya sih agak kecil kemungkinan teman-teman. Kalaupun ini ada hubungan dengan yang ada pelaku di luar sana, kemungkinan besar adalah karena masalah sosial pribadi. Cuman kita menunggu data otopsi ya, mengenai penyebab dan juga waktu kematian, itu yang akan menjadi salah satu alat bukti dan juga data yang tak terbantahkan. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini, dan sekali lagi aku turut berduka cita untuk seluruh keluarga besar dari mendiang, beserta juga jajaran yang ada di Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan keadilan segera terbuka, penyebabnya, dan juga siapa pelakunya, kalau ini memang adalah kehendak orang lain, akan segera terbongkar. Ataupun kalau ini adalah kehendak dari pribadi mendiang, juga akan segera terbongkar kalau memang ada data-data yang menjurus ke sana, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.